kayak yang Dedi bilang, aku juga bukan apa-apa di entertain kalau bukan karena anak-anaknya Dedi. Mama tidak akan membiarkan menyakiti batin Cika. Itu adalah orang yang belum disayangi. Puput Sudrajat langsung sakit. Setelah resmi cerai dari Dodi Sudrajat, tangis Cika pecah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Puput Sudrajat langsung sakit. Setelah resmi cerai dari Dodi Sudrajat, tangis Cika pecah. Puput telah resmi bercerai dengan Dodi Sudrajat pada Senin, tanggal 11 April tahun 2022 kemarin. Pernikahan yang terjalin sejak 2016 tersebut berakhir dengan perceraian. Dikutip dari channel YouTube, Selasa tanggal 12 April tahun 2022, Puput Sudrajat dikabarkan kondisinya langsung ngedrop setelah majelis hakim putuskan perceraiannya dengan Dodi Sudrajat. Bahkan, setelah resmi bercerai Puput dan anaknya Cika harus menelan kepahitan karena tak akan dapat nafkah dari Dodi Sudrajat. Meski Puput Sudrajat mengaku lega dan bersyukur setelah cukup lama tarik ulur. Hasil sidang udah ketok palu, udah bersyukur alhamdulillah lega, plong. Memikirkan berpisah itu udah lama banget, udah tarik ulur terus, udah ikhlas saat ini, tuturnya. Lebih lanjut, Ibunda Cika tersebut menyampaikan satu hal yang tidak disukai saat masih berumah tangga dengan Dodi. Mungkin kemauan Dedi kan kemarin yang terakhir itu melarang saya untuk bekerja ya infonya. Tapi, saya disuruh untuk menjadi manajernya anak-anak, kamu udah cukup. Daripada 25% kamu kasih ke manajer, mendingan dikasih kamu. Saya kan punya pekerjaan sendiri, nggak perlu saya berharap dari hasil pekerjaan anak-anak yang 25% itu, jelasnya. Lebih lanjut, mengaku banyak ketidakcocokan antara dirinya dan Dodi. Kini ia mengaku sudah lelah untuk mempertahankan rumah tangganya. Ya salah satunya itu aja sih, cuman itu kan karena udah kesini ya, yang sebelumnya faktornya bukan itu sih. Banyak ketidakcocokan aja dan udah lelah, jawab Puput. Sebelumnya dikabarkan bahwa KDRT hingga pihak ketiga menjadi penyebab perceraian. Namun, Puput membantah kabar tersebut. Meski begitu, Puput mengaku jauh sebelum ini sempat ada pihak ketiga dalam rumah tangganya. KDRT nggak ada, aman. Nggak ada pihak ketiga sama sekali, untuk kasus yang sekarang ini nggak ada. Sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya waktu pertama kali itu memang ada, orang ketiga, lanjutnya. Namun, untuk kasus saat ini, Puput lebih mementingkan batin dirinya dan anak-anak. Cuman untuk kasus yang sekarang enggak, lebih real aku menjaga batin anak aku dan batin aku sendiri. Aku pengen batin aku sehat, batin anak aku juga sehat. Iya, salah satunya permintaan Cika juga sih, tambah Puput. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum Puput, Abdul Qadir mengatakan kliennya menuntut nafkah dari Dodi sebesar 10 juta rupiah per bulan. Namun, majelis hakim tidak mengabulkan karena Dodi Sudrajat tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, Puput juga tidak dapat memberikan bukti Dodi bisa menafkahinya hingga 10 juta rupiah dalam 1 bulan. Kalau terhadap nafkah benar kita mengajukan. Karena tidak ada pekerjaan, maka ditolak. Mbak Puput sendiri yang bekerja, maka Mbak Puput yang menafkahi, jelas Abdul Qadir. Diketahui, Puput tak menghadiri sidang perceraiannya karena adanya pekerjaan lain yang ia lakukan. Sementara itu, hak asuh anak jatuh ke tangan Puput. Puput mengaku terakhir berkomunikasi dengan Dodi Sudrajat 3 minggu yang lalu dan membahas persidangan.
Bahkan, nomor Puput sudah diblokir oleh Dodi. Nggak ada, kan nomor aku udah diblokir, ucapnya. Saat ini, Puput ingin fokus bekerja untuk masa depan anak-anaknya. Ya pokoknya saya sekarang merasa lebih happy, lebih menjadi saya pribadi, lebih menjadi saya sendiri. Yang ada di otak saya sekarang ini fokus kerja, fokus untuk masa depan anak-anak, tutup Puput Sudrajat. Nafkah bulanan 10 rupiah juta yang diminta Puput ditolak majelis hakim karena Dodi Sudrajat tak punya pekerjaan. Selain menggugat cerai Dodi Sudrajat dan meminta hak asuh anak, Puput Pujiarti juga meminta nafkah bulanan 10 juta rupiah yang akan diberikan untuk anak-anaknya. Namun permintaan nafkah bulanan Puput Pujiarti terhadap Dodi Sudrajat ditolak oleh majelis hakim. Kita hanya minta gugat cerai, hak asuh anak, ada juga kita masukkan untuk biaya anak, cuma biaya anak gak dikabulkan. Kita minta nafkah 10 juta rupiah untuk anaknya, kata Halim Perdana Kusuma, kuasa hukum Puput usai sidang. Permintaan tersebut ditolak karena ternyata Dodi Sudrajat tidak memiliki pekerjaan. Ia juga tak mampu membuktikan memiliki penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah 10 juta rupiah per bulan. Namun, pihak Puput tak masalah akan hal tersebut, yang terpenting adalah kasih sayang Dodi dan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Ia satu, tergugat tidak memiliki pekerjaan. Kedua, kita tidak mampu membuktikan penghasilan dia mampu untuk mencukupi 10 juta per bulan. Itu nggak jadi masalah sih, yang penting seorang bapak dia tanggung jawab sama anaknya, ucap Halim. Sedangkan untuk gugatan hak asuh anak, majelis mengabulkannya. Dengan ini, anak-anak Dodi Sudrajat termasuk Mayang akan diasuh oleh Puput. Majelis hakim mengabulkan gugatan kami sebagian, menyatakan talak 1 terhadap Puput, kemudian menyatakan hak asuh anak di bawah pengasuhan Puput. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian secara fair stake, dan menyatakan hak asuh anak berada kepada penggugat atau Puput, sambung Halim. Untuk diketahui bahwa sidang putusan kali ini sebenarnya adalah agenda untuk saksi kedua yang kemudian langsung diminta untuk putusan fair stake. Sidang hari ini sebenarnya agenda saksi. Saksi kedua seharusnya minggu lalu. Karena berhalangan, makanya hari ini. Jadi kita mengajukan langsung saksi dan kami minta putusan fair stake, ujar Halim. Pihak Puput tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya sehingga hak asuh anak bisa jatuh di tangannya. Ya, dia menyampaikan terima kasih, persidangannya sudah berjalan dengan cepat, intinya seperti itu sih, lanjut Halim, dikutip dari Kompas.com. Kim Hao sempat curiga perceraian Puput dan Dodi settingan. Kim Hao meyakini perceraian Dodi Sudrajat dan Puput hanya settingan untuk menaikkan popularitas mereka. Mantan manajer Vanessa Angel itu, menyampaikan keyakinannya saat diundang sebagai bintang tamu di YouTube Uya Kuya. Perceraian ini tidak benar, ini hanya sekadar untuk naikin nama mereka aja, kata Kim Hao. Uya Kuya tak percaya mendengar ucapan Kim Hao. Tapi ini kan masalah rumah tangga, masa dijadiin settingan sih? Kalau pacaran terus putus itu settingan masih oke, masa ini perceraian sih, kata Uya Kuya. Namun Kim Hao mengatakan bahwa hal tersebut memanglah demikian. Pasalnya, selama ini yang menjadi sorotan publik hanyalah kabar perceraian, bukan kehidupan dari pasangan tersebut. Ia menambahkan bahwa kehidupan rumah tangga Dodi Sudrajat dan Puput sebenarnya tak bermasalah dan begitu harmonis. Case yang sekarang viral kasus perceraiannya, yang jadi settingan, katanya. Nyatanya kan yang penting mereka tidak. Kita lihat aja nanti, ucapnya. Kim Hao juga membongkar rencana drama yang akan dibuat oleh mertua mendiang Bibi Ardiansyah itu. Bahkan dirinya juga menyebut bahwa drama itu akan terus berjalan. Yang nanti nyatanya yang ada gini, udah kebaca deh. Si cewek nanti ada ala-ala ketahuan pergi ke restoran sama siapa. Nanti si cowoknya juga sama siapa, sambung Kim. Usut punya usut, hal tersebut diketahuinya lantaran Kim Hao ngaku punya mata-mata yang ada di sekitar pasangan tersebut. Dari sanalah, ia selalu mendapatkan informasi terkait dengan hubungan Dodi Sudrajat dan Puput. Gue tahu lagi langkahnya, karena ada satu si cewek ini deket banget, satu di antara teman dekatnya dia teman deket gue juga. Yang suka ngasih tahu gue. Jadi gue ngomong bukan karena gue gak punya fakta atau data. Gue udah berdasarkan fakta dan data. Hubungan mereka baik, bahkan harmonis. Perceraiannya settingan, kata Kim Hao. Menyayangkan ya memang ini bagian irama hidup yang harus saya jalani. Terus kalau penyesalan, saya tidak ada penyesalan karena selama ini memang saya melakukan dengan sadar. Jadi ya nggak ada penyesalan. Ya
udah nikmatin aja proses irama hidup. Momen apa sih Kak yang bikin tersadar? Momen ketika apa ya, udah aku pernah jelasin ya sebelumnya. Jadi ya keputusan aku bulat ya, karena aku benar-benar pengen menyelamatkan batin dan jiwa aku. Dan termasuk batin dan jiwa aku juga. Bun, mohon maaf sebelumnya terkait dengan adanya statement dari pihak Kim Out dinyatakan settingan, artinya terbantahkan ya Bu dengan putusan yang lain. Iya, iya itu terbantahkan banget. Sebenarnya aku sebelumnya pengen bikin apa, ayo berani taruhan nggak? Saking kesal itu ya Bu. Iya saya kemarin aku sempat diundang di salah satu podcastnya yang